Ibu taruhnya pengen bikin lebih, pengen punya rezeki yang tambah, tambah ibadahnya. Jangan ngomelnya ditambah, ibadahnya ditambah. Tuh suami ibu rizkinya bakal enteng kalau ibunya penuh cinta kasih kepada suaminya. Jangan dibenci suaminya, doain senantiasa suaminya, hantarkan keberangkatnya sampai ke depan pintu. Ketika dia mau cari nafkah, hantarkan ke depan, cium tangannya bolak-balik. Setelah suami ibu berangkat, ibu masuk ke dalam rumah, ngelihat piring jeprah, kotoran itu, rumah juga ngejeprah, pakaian kotor di pojokan numpuk, ibu beresin itu rumah. Jangan dibikin balak rumah. Kabang-kabang yang ada di pojok-pojokan beresin. Itu menghambat rezeki itu. Itu ilmu orang tua itu. Nggak ada kitabnya, nggak ada itu mah. Tapi itu ilmu orang tua. Ya, termasuk jangan nyimpen sampah malam-malam di rumah. Ya, sebelum tidur tuh sampah harus ada di luar semua, nggak boleh ada di dalam rumah. Seret rezeki ente. Rapiin rumah. Kalau rumah udah rapi, ibunya mandi yang bersih, kemudian ibu gelar sejadah, ngadep kepada Allah, sholatlah bu, dimulai dengan sholat wudhu 2 rakaat, lanjutkan dengan sholat duha 8 rakaat, nggak sanggup 8, 6 nggak sanggup 4 nggak apa-apa, 4 nggak kuat, 2 kalau 2 nggak kuat lu gegar saya jadi orang, gegaras doyan bayang kagak kuat. Betul. Nah, habis sholat angkat tangan, bilang sama Allah, Allahumma ya Allah, in kana rizki fis sama fa'anzilhu. Kalau memang rizkiku masih nyangkut di langit, ya Allah cepet turunin ya Allah. Berat udah ini urusannya Allah. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu. Kalau memang masih mendam dia dalam perut bumi, ya Allah tolong ya Allah, cepet keluarin ya Allah. Keluarin biar puasa tenang, biar lebaran nyaman ya Allah. Wa in kana ba'idan faqarribuhu. Kalau rezekinya jauh, deketin ya Allah. Mana anak yang pertama habis ngelamar mau bawa duit ya Allah. Mana adenya besok mau ujian ya Allah. Dari mana ya Allah? Kalau bukan kepada Engkau, kepada siapa hambamu ini meminta ya Allah. Kalau jauh, deketin ya Allah. Wa in kana mu'siran fayassirhu. Kalau memang susah dapetinnya ya Allah, mudahkan ya Allah. Kasihani suamiku ya Allah, dia berangkat pagi-pagi cari nafkah, kewajibannya sebagai seorang suami. Jangan biarkan dia dengan kesusahannya Allah. Saya juga nggak tega kemarin dia bawa daun singkong pulang masih daun singkong juga ya Allah. Gila. Memang susah, mudahkan ya Allah. Betul Bu, begitu. Itu diajarin doa nyampe kayak begitu. Paham? Ngomel doang. Wayang males, ibadah males, gares doyan, belanja hobi, doain laki kagak, ngomel mulu, ngomel. Sampai lakinya aja goblok-goblokin. Kalau minta segala macam maksa, kudu ketemu, nggak ketemu lakinya jomelin. Ini saya ngingetin perempuan, perempuan, hidup jangan suka maksain keinginan ya. Perempuan suka maksain keinginan. Ibu paham nggak maksud saya ngomong ini? Hidup jangan suka memaksakan kehendak, karena yang terjadi dalam kehidupan kita ini pasti apa yang Allah kehendaki. Maka belajarlah menyesuaikan diri dengan kehendak Allah. Kita boleh punya keinginan, tapi jangan maksa. Jangan maksa. Ngomong sama laki boleh, bang saya pengen pakai emas. Boleh, tiba ngomong. Tiba ngomong, siapa yang mau ngelarang? Ngomong, gak apa-apa. Bang saya pengen punya baju baru. Ngomong, gak apa-apa. Tapi ketika suami bilang, mohon maaf, nek sabar dulu, insya Allah ntar kalau rezekinya ada abang beliin. Iya bang, semoga rezekinya lancar. Jangan pakai digentak tuh laki. Digentak lakinya, maksa romannya. Bu,
Kalau ibu memaksakan kehendak, bayangkan suami ibu kalau dia memaksakan kehendaknya juga, apa yang terjadi? Benturan. Ibu harus sadar kalau ibu punya kemauan, jangan suka maksa sama suami. Takutnya suami ibu juga maksa. Maksa apa? Dia juga pengen kawin lagi. Kalau bicara keinginan, saya sampaikan maksud bapak sama dia. Sebagai laki-laki saya merasakan. Kalau yang namanya laki-laki pengen kawin lagi, ada kan? Ngaku dia di rumah nggak berani, di sini dia berani. Sebagai suami pengen kawin lagi, nggak ada laki-laki nggak pengen kawin lagi, tapi dia tahu diri dengan kemampuannya. Ngurusin satu aja udah babak belur, gimana mau ngurusin yang satu lagi? Maka suami ibu keinginannya diredam, dipendam dalam-dalam, dia mundur ke belakang, udah nggak maksa-maksa lagi. Makanya tolong ibu juga mundur selangkah ke belakang, jangan suka ngotot, jangan. Benar. Kalau mau ngotot, mau maksa, maksa sama Allah, minta sama Allah, ilhah kepada Allah. Ngotot sama Allah nggak apa-apa, Allah senang. Minta aja yang sebanyak-banyaknya sama Allah. Manusia diminta bisa pegel, Allah diminta lebih senang. Betul? Iya. Tapi minta itu siapa yang bisa minta? Hamba Allah. Maka biasanya didaluin dengan mengijabah. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi. Itu syaratnya dia harus yakin kepadaku dan dia mengijabah seruanku. Mengijabah, memenuhi permintaan Allah, perintah Allah, apa yang Allah perintah kita penuhi. Jangan disuruh sholat, nggak mau sholat, suruh puasa, kagak mau puasa, giliran minta sama Allah pakai ngerengek-ngerengek. Sholat kagak bisa, ngaji kagak mau, ibadah malas, giliran minta ya Allah. Masa Allah. Sholat dulu, ibadah dulu, deketi Allah, akrabi Allah. Ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fisyiddah. Akrabi Allah dalam makmurmu, maka Allah akan akrab denganmu saat kau susah. Ihfazillah yahfazka. Jaga Allah, Allah jaga kamu. Maksudnya jaga kewajibanmu kepada Allah, Allah akan jaga semua urusanmu. Ihfazillah tajidhu tujahak. Jaga Allah, maksudnya jaga larangan Allah, jangan kau langgar. Tajidhu tujahak, maka kau akan dapati Allah menolong semua urusan-urusanmu. Maka saya bilang tadi, kalau kita benar, insya Allah semua urusan diberesin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus ini, berhubung kita mau ngadepin Ramadan nih, makanya saya bilang tadi jangan ngomongin baju, ngomongin pakaian, jangan lebarannya dipikirin. Mari kita belajar fokus untuk menghadapi Ramadan dengan sebenarnya. Sesuai dengan ayatnya, mudah-mudahan kita semua bisa jadi orang-orang yang bertakwa. Kan ayatnya begitu, la'allakum tattaqun. Dan kita udah tahu kan urusan rezeki tadi. Kalau kau bertakwa, Allah akan limpahkan rezeki kepadamu tanpa diduga-duga. Kalau kau takwa. Makanya maksud saya, otaknya otak kita jangan suka mikirin dunia mulu, pikirin akhirat. Jangan dunia yang dituju, tapi akhirat yang kita tuju. Kenapa? Kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 64, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib wa inna daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Wa ma hadhil hayatud dunya, tidaklah kehidupan dunia ini illa lahwun wa la'ib, kecuali senda gurau dan permainan belaka, kata Allah. Wa inna daral akhirah, dan sesungguhnya negeri akhirat, lahiyal hayawan, itulah kehidupan yang sebenarnya. Lau kanu ya'lamun, kalaulah manusia itu sadar. Insya Allah kalau ngaji begini mah sadar, insya Allah. Kan kita mah kalau ngaji begini alhamdulillah kayak orang bener semua.
Bu, Bu. Jadi pikiran kita tuh nyampe kepada target yang Allah sudah canangkan. Hidup kita untuk ibadah. Lalu Allah bilang sama kepada kita nih lewat ayatnya, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Wabtaghi, cari orehmu. Apa yang kau cari? Ad-daral akhirah, negeri akhirat. Itu akhirat yang kita kejar. Lewat mana kita ngejarnya? Fima ataqallah, lewat apa yang Allah berikan kepada kita. Kehidupan sekarang kita sedang jalanin. Yang kaya, kejar sorga dengan kayamu. Yang pejabat, kejar sorga dengan jabatan amanat jabatanmu. Yang pedagang, kejar sorga dengan kejujuranmu dalam berdagang. Yang jadi kiai, jadi ustadz, jadi intelektual, kejar sorga dengan menebarkan dan mengamalkan ilmumu. Termasuk yang miskin, kejarlah sorgamu. Dengan cara apa? Sabar dengan miskinmu. Keren gak? Sorga buat orang miskin tuh deket sebenarnya mah. Asal bisa sabar aja. Lebih susah orang kaya. Tugasnya orang kaya kudu syukur. Dia kudu bayar zakat, nyarinya kudu bener. Dia nyarinya salah aja dikemplang ntar. Udah dapet dia pelit ditambahin kemplangannya. Yang dia simpen ditanya, bahkan diminta pertanggungjawaban. Dan duitnya banyak, dia bisa bikin maksiat. Betul. Kalau orang susah mah Pak, jalan surganya paling gampang apa? Udah terima aja susahnya udah. Kan orang susah mah nggak ada pilihan selain sabar, apa lagi coba dah? Nggak ada. Mau belagu bagaimana orang susah? Lah mau beli bir kagak punya duit. Mau nyewa wadon nggak punya duit. Ya, mau belagu-lagu. Orang susah sih pakai belagu. Lagu apa? Orang susah tuh paling enteng hidupnya sebenarnya. Yang penting masab. Kata yang mendengerin nih, enak kalau ngomong sabar, suruh sabar. Dia belum tahu aja susahnya kayak apa. Dia belum tahu apa yang saya rasain, betapa beratnya saya. Ya begitu ngomongnya. Ya terserah lu gue mau nyampein. Tugasnya suruh sabar. Emang saya harus membolehkan orang susah kudu berontak, demo sama Tuhan gitu? Enggak, sabar. Siapapun punya masalah kudu sabar. Kan saya bilang tadi semua orang juga punya masalah kan. Jangan suka membayangkan ente doang yang susah. Orang susah itu miskin. Enggak, orang miskin itu susah. Enggak, yang susah semua orang. Selama di dunia masih susah. Enggak ada yang enggak susah. Pasti ngalamin susah. Sambil contoh biar paham nih. Ada orang susah nggak ini? Biar ngerti ente. Orang susah tuh kadang-kadang kesulitannya cuma besok makan apa. Kan begitu ya. Ntar lebaran bagaimana. Kan begitu. Orang kaya, saya pernah tuh dalam bisnisnya, saya punya aset, saya jual, untung, punya aset sekian miliar, lalu saya mau belikan lagi aset saya, harganya di atas kepemilikan saya, padahal yang saya punya tuh udah gede, untungnya udah gede, tapi kepengenan saya memiliki yang itu, harganya melebihi dari yang saya punya. Umpama, saya punya keuntungan 2 miliar, dan aset saya, dan keuntungannya. Sementara barang yang saya mau beli harganya 3 miliar. Berarti saya butuh berapa? 1 miliar. Kata orang susah, saya punya uang 2 miliar, seduit itu gede amat. Kata orang susah, dia punya 1.000, saya punya 2 miliar. Kata dia, banyak amat duit lu. Kata dia. Padahal saya lagi miskin, lagi ngarep dapat pinjaman 1 miliar. Karena yang saya mau beli 3. Dia orang miskin yang punya duit 1.000, lagi kepengen punya duit 100.000 supaya bisa beli nasi gitu. Bisa beli makan siang sama makan sore. Itu doang deh kebutuhannya. Dikit sebenarnya mah. Jadi yang lebih fakir itu bukan yang miskin yang yang punya 1.000, tapi yang kaya yang punya 2 miliar jauh lebih miskin karena kebutuhannya lebih besar. Paham maksud saya? Paham doang.
Udah ngomong paham. Hello. Nah, makanya dunia itu dibawa santai saja. Ya Bu ya. Ya Bu ya. Ya Bu ya. Ya Bu ya. Dibawa santai. Disyukuri apa yang ada. Disabari apa yang susah. Gitu aja udah. Nih, kata Nabi begini. Man kanat niyatuhud dunya. Dengerin Bapak ini, bapak di depan mau dibilang. Man kanat niyatuhud dunya, siapa orang yang tujuannya, orientasinya, targetnya hanya dunia, melulunya pikirin dunia lagi. Dunia mau otaknya otak dunia. Padahal Allah bilang tadi dunia ini hanya tempat permainan dan senda gurau. Maka jadilah pemain yang tangguh, yang mengendalikan permainan. Jangan kita dikendalikan oleh permainan. Yang hebat itu orang yang mampu mengendalikan permainan. Betul? Jangan kita dipermainkan oleh permainan dong. Bermain dengan cantik. Jadi gelandang, jadilah gelandang bertahan yang kuat. Jadi penyerang, jadilah penyerang yang mampu menempatkan posisi pada posisi yang tepat. Begitu. Jadi sayap-sayap yang mampu memproses bola ke tengah dengan indah dan manis. Jadi pemain yang bagus. Jangan dipermainkan hidup. Jadikan hidup sarana kita menuju bahagia di akhirat. Jadi dunia jangan dijadikan tujuan. Kata Nabi, siapa orang menjadikan dunia sebagai tujuan, satu, farraqallahu amroh. Allah akan bikin acak-acakan urusannya. Yang namanya acak-acakan paham nggak? Acak-adut, acak-adut. Acak-acakan. Kagak ada beresnya. Masalah satu baru selesai, muncul yang satu lagi. Muncul lagi masalah. Emang di dunia ada beres, yang nggak ada beresnya kalau belum mampus mah. Yang kedua, wa ja'ala faqrahu baina ainaihi. Allah jadikan kefakiran di biji matanya. Artinya hidupnya dibayang-bayangi kefakiran. Yang kaya nafsu pengen kaya terus supaya jangan jadi susah, betul? Saking kagak mau susah, maka dia pelit sama orang, kagak mau berbagi. Karena targetnya dunia terus. Yang lebih aneh, orang yang targetnya dunia, kalau tadi orang susah pelit, karena dibayang-bayangi oleh kesusahan, maka dia berlaku pelit. Yang lebih aneh udah, orang susah takut susah. Banyak sekarang orang susah takut susah. Padahal tiap hari emang udah susah. Tapi romannya kayak belaga, belum pernah susah. Padahal susah emang tiap hari. Jadi dibayang-bayangi oleh kefakiran. Yang ketiga, walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Dia tidak akan dapatkan dunia kecuali apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Tidak akan pernah melampaui batas ketetapan Allah yang Allah sudah berikan di Lauhil Mahfuz. Dia mau nyilam ke 7 lautan, dia mau naik ke 7 gunung pun sekalipun, rezekinya tidak akan bertambah dari apa yang sudah Allah takdirkan. Segitu saja. Kalaupun dapat, hilang lagi, lenyap juga. Banyak orang, Bu, yang belum punya nyari, pas dia dapat hilang. Ada nggak? Ada. Emang bukan bagian dia, mau ngomong apa? Paham? Tapi waman kanat niyatuhul akhirah. Siapa orang yang orientasinya adalah akhirat, yang dituju adalah akhirat, yang dicita-citakan adalah akhirat, maka jamma Allahu syamlah. Allah akan rempukan semua urusannya. Artinya Allah yang akan beresin semua urusannya. Yang kedua, wa ja'ala ghinahu fi qalbi. Allah jadikan rasa kaya di dalam hatinya. Mungkin dia harta nggak banyak, tapi hatinya luas. Pikirannya jembar, nyaman hidupnya. Ada orang kita lihat hidupnya, walaupun rumahnya gubuk, tapi hidupnya nyantai dan senang kelihatannya. Ada hidup di rumah mewah, tapi gelisah melulu. Ada kita masuk rumah saudara kita, rumahnya mewah, tapi kita masuk agak betah, bawanya pengen keluar aja beringsang di rumah dia. Ada saudara kita tinggalnya di pinggir sawah, adem rumahnya, ke lebaran kagak pengen pulang, rumahnya nyaman. Ada kan? Dan yang lebih keren lagi, yang nomor 3, orang kalau pikirannya adalah akhirat, wa atathud dunya wa hiya ragimah, dunia akan datang kepada dirinya, nyamperin, dunia nyamperin, maksa datangnya.
Orang-orang susah-susah ngejar-ngejar dunia sampai ujung kulon, ujung wetan. Dia mah di rumah aja rizki nyamperin. Yang ada belum habis udah datang lagi rizki yang baru. Saya amplop mulu dan aja ada yang belum saya buka. Udah datang lagi amplop baru. Dia bener. Amplop yang tadi pagi saya lihat, saya taruh aja, saya lemparin. Belum saya lihat ada di mana. Ntar pulang dapat lagi nih tuh. Coba lihat. Lah, orang mah apa? Biar rezekinya banyak kadangkala. Duitnya banyak. Keburu habis, belum dapat lagi proyek baru. Kan susah. Betul. Kerja sebulan, gajian sebulan, gajian sekali buat sebulan. Baru 20 hari, udah habis. 10 hari utang pinjem. Kan susah namanya. Orang yang pikirannya akhirat, kerjanya kerja akhirat, sholatnya gak pernah tinggal, ibadahnya dia benar-benar istiqomah. Yakin dunia nyamperin nama dia, yang ada belum habis sudah datang lagi yang baru. Masya Allah. Ustadz-ustadz di kampung aja kadang-kala rezekinya kayak begitu, Pak. Belum habis udah datang rezeki baru. Yang ini baru tahlil malam ketiga, di kampung sebelah udah mati lagi. Ngambung terus. Ya. Bener kan? Agak percaya ente kalau dibilangin. Iya, makanya bilang perbaiki agamamu, perbaiki ibadahmu, utamanya perbaiki sholatmu. 3 Pak, rumusannya sholat pengen diperbaiki mah. 3 aja Pak, nggak banyak-banyak, nggak 30, nggak 3 doang. Bisa aja Pak nih sholat diperbaiki dalam 3 poin ini, insya Allah beres semua urusan kita. Ya bukan berarti nggak ada masalah, karena hidup pasti ada masalah. Tapi setiap ada masalah, insya Allah Allah akan berikan jalan keluarnya. Yang penting perbaiki dulu hubunganmu dengan Allah. Entry pointnya di situ. Ngerti entry point? Pintu masuknya. Ngapain nenek kagak paham. Pintu masuknya di situ. Sholat tuh sarana kita membangun komunikasi aktif dengan Tuhan. Ya Pak? 3. Tanya dong apa? Ngotot aja. 3. 1. Sholatnya di awal waktu. Tertib waktu. Sholat itu bagaimanapun juga awal waktu adalah sholat yang paling utama. Awal waktu. Yang kedua, tertib tempat. Di mana sholat? Di masjid atau di musola. Itu tempatnya sholat. Bukan di rumah. Sebagus apapun rumahmu, dia akan pernah mengalahkan keutamaan yang namanya masjid dan musola. Sabar ngapa? Yang ketiga, tertib kaifiyah, tertib cara. Caranya berjamaah. 3 aja nih, sholatnya di masjid, awal waktu, berjamaah. Jaga itu. Beres Pak, insya Allah. Kalau ibu cukup awal waktu, kemudian di rumah. Karena ibu walaupun sholatnya di rumah, nilainya tidak akan kurang juga, insya Allah. Karena perempuan lebih baik di rumah. Ininya nih. Jadi kalau dia pada malas ke masjid, ibu yang bilang, Pak, Bapak di rumah, saya yang gantiin ke masjid. Bukan Bapak yang malas urusannya ibadah, yang kena efek semua nih. Kata bilang gua yang kena, jadi melarat gua juga yang ngerasain. Kalau lu beres kan gua juga beres juga sebagai bisa anak. Kasihan anak lu no, pada kancekan, pada cacingan. Jelas? Nah, kemudian puasa nih besok. Setahun sekali Ramadan, persiapkan diri menghadapi puasa. Bukan sekedar nahan lapar dan haus, tapi harus kita ambil makosidnya, kita ambil maknanya. Tuh puasa tuh apa? Yang pertama, di antara nilai puasa, menahan lapar dan haus. Apa maknanya?
Hidup ini tidak boleh menuruti keinginan, tapi harus menyesuaikan keinginan kita dengan keinginan Allah. Paham? Makanya orang yang puasa itu Allah Subhanahu wa taala nilai sebagai hamba yang luar biasa. Di mana dia patuh. Yang dilarang Allah besok bukan makan punya orang, tapi makan punya kita sendiri. Harta kita, makanan kita, nasi kita, lauk kita, air kita, sirup kita, kopi kita yang sebenarnya halal, besok dari mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari, Allah bilang jangan kau makan, jangan kau minum. Kita terima perintah itu, tidak kita makan, tidak kita minum, padahal itu punya kita sendiri. Paham? Itu kan patuh bener banget itu hamba. Dan kalau kita sudah patuh kayak begitu, kita bawa nanti di luar puasa. Kalau yang punya kita saja Allah larang kita nggak makan, yang punya kita Allah larang gunakan, kita nggak gunakan, apalagi yang punya orang lain. Maka dalam mencari nafkah jangan mengganggu, menyakiti dan merugikan orang lain. Maka jadi ancam tuh orang yang mengambil tanah orang lain satu jengkal, man akhadha shibron minal ard tawaqahullah bisa bi'aradin. Orang yang ngambil tanah orang lain walaupun satu jengkal, nanti di hari kiamat bakal dikalungkan dengan 7 lapis tanah. Tuh, berat nggak? Kata dia, masa Tuhan tega banget, kan cuma sejengkal doang. Lah sejengkal di sini ke sono 200 meter. Sini sejengkal, panjangnya 200 meter. Ke dalamnya lu hitung dewek. Dicangkelin di lahir. Artinya orang kalau udah puasa, insya Allah dia bisa memilah dan milih mana yang halal, mana yang haram. Yang halal saja yang punya dia, Allah larang makan, dia nggak makan, apalagi punya orang. Pak, bini kita kan halal banget, Pak. Begitu kita bilang qabil tu nikah, langsung halal tuh, Pak. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum annasyitum. Istrimu ladangmu, istrimu ibarat sawahmu, istrimu ibarat kebunmu. Garap kau punya kebun, datangi kau punya sawah, terserah caranya ente mau bagaimana, terserah ente. Mau pinggirnya dulu baru tengahnya silakan. Tengahnya mau pinggirnya juga nggak apa-apa. Mau dikoret dulu rumputnya, dipacul tanahnya juga silahkan. Mau dipacul tanahnya barang sama rumput itu terserah, itu mah bebas yang punya kebun. Paculnya panjang ente boleh berdiri, paculnya pendek silahkan jongkok, terserah yang punya pacul, bebas. Bebas. Tapi ingat, besok Ramadan dari terbit fajar sampai tenggelam matahari nggak boleh kita mainkan, nggak boleh, alias haram, betul? Dan kita setia, enggak kita apa-apain, enggak. Ramadan, Pak, Allah bilang jangan, walaupun istrimu halal, jangan kau garap, enggak, kita nggak apa-apain. Itu artinya apa? Kalau istri kita saja yang halal, giliran Allah bilang jangan, kita nggak garap, apalagi bini orang. Paham tuh? Jadi puasa itu melatih diri untuk tidak menjadi orang yang rakus dalam hidup. Ya, tidak rakus dalam hidup. Yang kedua, ikhlas. Puasa melatih kita menjadi orang yang ikhlas. Saya pastikan orang yang benar puasa pasti ikhlas. Karena kalau kagak ikhlas dia mau lagu apa coba? Satu-satunya ibadah yang orang nggak bisa bergaya cuman puasa. Sembayang orang bisa bergaya, takbir yang ngembak bisa, lengkap dengan aksesoris, jubah kayak Batman, udeng-udeng kayak ban Vespa, dia bisa bergaya. Betul? Orang bayar zakat bisa pamer di streaming, undang TV, kumpul di lapangan bola, bagian orang susah. Bisa pamer. Haji apalagi namanya haji mah sekampung dia doang yang berangkat tahun itu paling top dia doang. Iya, kalau haji kan begitu. Orang fokusnya hari itu ke jiah udah. Wah, padahal di sono mah tidur mulu. Sekalinya keluar hotel juga ngayapnya ke bin bas, ke bin daun. Bukan tawaf di Ka'bah, dia mah tawafnya dia supermarket. Sampai selfie begitu, pulang malah gayanya kayak orang soleh. Apaan tahu dia pakai gaya udah haji. Yang lebih lucu sekarang orang baru umur aja maunya dipanggil haji, nggak pengen haji ngambek.
Pakai minta dipanggil, mau lagu apa? Udah catat apa belum sama Allah? Belum tentu. Pasang merek dewek. Gaya-gaya mulu hidup. Orang kita kebanyakan gaya hidupnya. Tahajud, sekali-sekalinya tahajud pakai masang status. Jam 3 main tahajud. Paling 4 rakaat 2 rakaat. Habis itu dia doa, habis itu doa aja pasang status. Alhamdulillah baru selesai melaksanakan sholat tahajud. Kata malaikat gua belum nyatet, dia udah duluin nyatet. Ada yang begitu? Ada. Semua ibadah. Orang baca Quran juga bisa bergaya, paham kagak? Gayanya mah kadang-kadang di langit. Bisa aja. Pokoknya semua ibadah bisa kita pamerin. Kecuali puasa. Puasa nggak bisa dipamerin. Gimana mau pamerin puasa coba? Supaya orang bilang ente puasanya paling husuk gitu. Kalau ketemu orang yang jalan di pelan-pelanin gini. Nyapain awak. Betul. Atau supaya dibilang puasanya paling baik. Dia memang dari pagi nggak pernah makan, nggak makan apa-apa, asal ketemu orang beludak. Geli orang sama ente. Coba apa yang ente mau pamerin dari puasa? Nggak ada. Mau ngadu bau mulut gitu? Nggak bisa. Puasa nggak ada yang bisa kita pamerkan. Betul? Puasa itu meniadakan diri, yang ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nilainya puasa yang paling mahal. Makanya orang kalau puasanya udah bener, pasti Allah bilang la'allakum tattaqun. Takwa itu manusia kalau puasanya bener. Emang ada saat orang yang puasanya nggak bener, ada yang bohong. Gayanya puasa, tapi udah nggak puasa dia. Dia bisa sahur sama anak bininya di rumah, sahur mah bareng sama anak bininya di rumah. Tapi di tempat pekerjaan mesen GoFood, bisa nggak? Bisa. Pulang laganya kayak orang puasa, bisa. Padahal dia udah kagak puasa. Oh, temennya bejat semua, betul. Oh, temennya soleh, dia malu. Ntar pulangnya dia udah ngancam. Lewat jalan kampung ada warteg yang masih buka, dia mampir. Bisa nggak? Bisa. Tapi sebenarnya dia udah kagak puasa. Dan orang yang masih menahan lapar dan haus karena Allah gitu. Yada'u ta'amahu wa syarabahu min ajli, kata Allah. Dia rela ninggalin kebutuhan makannya walaupun dia lapar, dia nggak makan. Dia rela nggak minum walaupun haus. Itu dilakukan karena aku, bukan karena anak bininya. Itulah makanya puasa itu berarti pembuktian ibadahnya seorang hamba kepadaku. Allah bilang puasa itu untuk aku, bukan karena yang lain. Aduh, karena yang lain, Pak, bini lagi belanja di warung, anak lagi main di rumah tetangga, masuk ke dalam rumah, masuk ke kamar tengah, di atas meja, pas dibuka tutup saji, ada timun suri lagi meletak. Mana panasnya? Udah penter bener tuh panas. Tenggorokan udah kering. Lihat timun suri meletak. Di sampingnya ada sirup marjan warna merah. Tahu sendiri marjan merahnya kayak apa. Oh, di samping meja makan ada kulkas 2 pintu. Pas dibuka pintu atas, batu es pada ngebul. Pas dibuka pintu bawah, botol air udah pada berkeringat. Aus udah sundul sampai sini aus. Itu kalau dia belah, dia mainkan, selesai itu barang. Tapi kata dia, oh saya tetap nahan lapar dan haus karena Allah. Saya puasa bukan karena manusia, bukan karena anak istriku, tapi aku puasa karena Allah. Disitulah yang Allah suka dari kita, insya Allah. Paham? Jangan sampai nyajalin makan nguyuk, suruh nyajalin jilat doang. Sebaskom dia makan. Pantes seger bener. Nah, dia bisa makan di dapur. Suaminya juga nggak tahu bininya masak. Ibu bisa makan dengan bebas kan di dapur.
tapi ibu nggak makan. Kenapa? Kalau bukan karena Allah nggak mungkin. Kalau karena suami nggak lihat, karena anak-anak nggak tahu, ibu bisa makan sekenyang-kenyangnya. Tapi ibu rela dengan lapar dan haus nunggu maghrib, karena itu perintah Allah. Makanya hamba yang taat dan tunduk kepada Allah, Allah angkat dia menjadi kekasihnya. Inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Orang-orang yang menjadi walinya Allah akan mendapatkan ganjaran dari Allah, hidupnya tidak akan pernah takut dan khawatir, tidak akan pernah ada duka cita. Itulah namanya kebahagiaan hidup. Siapa orang bertakwa itu? Siapa yang disebut wali Allah? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu orang-orang beriman dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa bertakwa. Mudah-mudahan puasa menghantarkan kita menjadi hamba yang benar-benar bertakwa. Jelas? Paham? Udah cukup. Itu mudah-mudahan Allah kasih kita sehat walafiat, lapang rizki kita, mudah semua urusan kita. Allah perbaiki segala yang salah dan kurang. Allah perbaiki anak-anak kita, Allah perbaiki rumah tangga kita, Allah perbaiki bangsa dan negara kita. Al-Fatihah.